Dengan harga yang semakin terjangkau, tentunya bikin SSD jadi salah satu barang wajib yang mesti kalian beli waktu kalian mau rakit PC baru atau sekedar mau upgrade. Di video hari ini, kita bakal bahas salah satu lineup SSD dari Paradox Gaming. Ketemu lagi di channel Foxhound sama gue Able. Karena hari ini kita bahas SSD, boleh lah ya gue sedikit nostalgia ke zaman pertama kali gue beli SSD. Gue inget banget waktu itu gue spending duit sekitar 3 jutaan buat beli SSD 32 GB. Relatif mahal, atau bisa dibilang mahal banget. Mungkin karena waktu itu belum banyak pilihan brand yang beredar dan pilihan kapasitasnya juga gak banyak. Dan pada akhirnya gue maksain, karena gue pengen nyobain teknologi baru dan ngerasain experience baru di dunia storage. Dan gue bisa bilang gue happy banget, karena pada akhirnya gue bisa nyobain booting Windows cuma beberapa detik. Tapi sekarang ini, kalian para pengguna PC harusnya bisa seneng banget. Karena sekarang ini merek SSD banyak, dengan berbagai macam pilihan kapasitas. Dan kalau kalian cek-cek marketplace, kalian bisa nemuin SSD 128GB mulai dari harga 100 ribuan. Jadi di bulan Juli kemarin, Paradox Gaming ngeluarin lineup baru untuk produk mereka yaitu SSD. Sekarang selain casing, gaming peripheral, CPU cooler, kalian bisa dapetin SSD Paradox Gaming untuk memenuhi kebutuhan storage kalian. Sekarang kita bahas lebih detail apa aja yang ditawarin dari SSD Paradox Gaming ini. Packagingnya hadir dengan warna putih yang bikin dia kelihatan lebih simple dan fresh. Sementara di dalam paket penjualan juga nggak ditemuin makhluk lain selain unit SSD-nya sendiri. Untuk SSD-nya menggunakan cover dari bahan plastik warna hitam dengan tekstur yang kelihatan grainy. Paradox Gaming Core ini merupakan SSD dengan interface SATA 3 dan form factor 2,5 in. Sedangkan untuk kapasitasnya tersedia mulai dari 128GB sampai dengan 1TB. Untuk controller dan chipsetnya, SSD Paradox Gaming Core ini masih menggunakan dari berbagai macam brand. Sedangkan untuk 3D NAND-nya menggunakan TLC case. Jadi kalau suatu hari nanti kalian beli SSD ini dan kalian ngelakuin pengetesan di software kayak Harddisk Sentinel, jangan panik kalau misalkan tiba-tiba brand chipset dan controllernya nggak kedetek, karena itu di-hide dari pabrik. Dan untuk menjaga harganya tetap ekonomis, SSD ini tidak menggunakan DRAM case. Tapi satu yang bisa kami jamin ke kalian Foxhounder, semua SSD Paradox Gaming menggunakan chipset baru dan controller baru, bukan refurbish. Setiap SSD akan memiliki performa read dan write yang berbeda. Semakin besar kapasitasnya, maka SSD-nya akan semakin ngebut. Dan yang kalian lihat itu adalah kecepatan up to ya. Jadi akan ada kondisi di mana SSD dapat mencapai kecepatan tersebut, tapi bukan berarti dia akan ada stabil di angka tersebut. Nah, sekarang kita coba tes gimana performa masing-masing dari kapasitas SSD Paradox Gaming ini. Dan berikut ini adalah software dan hardware yang digunakan untuk pengujian ini. Dan untuk metodenya sendiri kami menggunakan SSD 512GB NVMe untuk primary storage, sedangkan seluruh SSD Paradox Gaming yang dites akan disimpan sebagai secondary storage. Paradox Gaming Core 128 diklaim memiliki kecepatan read 500MB dan write 420MB. Untuk TBW-nya ada di angka 90 TB. Hasil pengujian dari Crystal Dismark untuk read ada di angka 548 dan write-nya di 407. Sedangkan untuk ASSD benchmark mendapatkan skor 596. Paradox Gaming Core 256 diklaim memiliki kecepatan read 510MB dan write 430MB. Untuk TBW-nya ada di angka 180 TB. Hasil pengujian dari Crystal Dismark untuk read ada di angka 555 dan write-nya di 518. Sedangkan untuk ASSD benchmark mendapatkan skor 743. Untuk Paradox Gaming Core 512 diklaim memiliki kecepatan read 520MB dan write 440MB. Dan untuk TBW-nya ada di angka 380 TB. Hasil pengujian dari Crystal Dismark untuk read ada di angka 550 dan write-nya di 444. Sedangkan untuk ASSD benchmark mendapatkan skor 685. Dan yang terakhir, Paradox Gaming Core 1TB diklaim memiliki kecepatan read 530MB dan write 450MB. Untuk TBW-nya ada di angka 750 TB. Hasil pengujian dari Crystal Dismark untuk read ada di angka 555 dan write-nya di 517.
sedangkan untuk AS SSD benchmark mendapatkan skor 768. Seperti yang tertera di packagingnya, SSD Paradox Gaming Core ini memiliki masa garansi 3 tahun. Dan karena Paradox Gaming adalah brand yang didevelop oleh Foxhound, maka untuk garansinya kalian bisa datang langsung ke Foxhound ataupun melalui dealer di tempat kalian beli. Dan pastikan saja unitnya baik-baik saja tanpa ada cacat fisik. Dan satu lagi, untuk SSD ini garansi yang berlaku ada 2. Selain garansi dari waktu, juga ada garansi dari TBW. Itu kenapa tadi di setiap kapasitas memiliki TBW yang berbeda. Ya anggap aja kalian beli mobil lah, kalian punya masa garansi servis 3 tahun atau 50.000 km. Mungkin segitu dulu yang bisa gue share untuk SSD Paradox Gaming Core kali ini. Dan seperti biasa, semua produk punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ini sih sedikit opini pribadi dari gue setelah ngelakuin pengetesan untuk SSD Paradox Gaming Core ini. Yang pertama, harganya cenderung relatif terjangkau. Yang kedua, mungkin lebih ke jaminan bahwa chipset dan controller yang digunakan adalah brand new dan bukan refurbish. Yang ketiga, kalian gak perlu worry soal garansi. Karena di Foxhound, kami mencoba memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap produk yang kami distribusikan, terutama pada waktu garansi. Dan gue tahu, nunggu garansi itu tidak menyenangkan. Dan ini beberapa kekurangan yang gue temuin waktu habis ngetes SSD Paradox Gaming Core ini. Yang pertama ada di masalah temperatur. Kalau kalian lihat, temperatur dia waktu lagi idle dan full load hampir tidak ada perubahan sama sekali. Dan mungkin ini adalah salah satu isu yang harus segera kami beresin sama pabrik. Yang kedua, ada di anomali pengetesan 256GB. Kalau kalian perhatiin lebih detail, speed dari 256GB-nya itu bisa ngelebihin 512GB dan hampir mendekati 1 tera. Yang ketiga, mungkin lebih ke masalah harga. Buat kalian yang terlalu price sensitive, kalian mungkin bisa bilang bahwa SSD Paradox Gaming ini akan lebih mahal daripada harga SSD yang ada di pasaran sekarang ini. Tapi baik lagi, mahal dan murah itu relatif. Dikembalikan lagi kepada kalian sebagai calon pembelinya. Sesuai statement gue di awal, SSD ini sekarang harganya udah terjangkau banget. Dengan berbagai macam pilihan brand, fitur, kapasitas, dan spesifikasi yang ditawarin, buat gue SSD ini beneran jadi benda wajib, terutama buat kalian yang baru mau ngerakit PC. Dan buat kalian yang butuh SSD dengan speed yang lebih kencang, fitur yang lebih baik kayak DRAM case, masa garansi yang lebih panjang, kalian juga bisa selalu comot SSD dari brand-brand gede. Tapi buat yang budgetnya mepet dan gak butuh fitur-fitur lain, kalian punya banyak pilihan brand SSD sebagai entry point kalian untuk masuk ke dunia storage yang lebih kencang. Toh kedepannya SSD ini juga bakalan selalu bisa di-upgrade. Dan enaknya lagi SSD ini punya berbagai macam kapasitas yang selalu bisa nyesuaiin sama kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan kalian lebih banyak di office, ya mungkin kalian bisa ambil 128 atau 256. Tapi kalau misalkan kalian lebih banyak copy file dengan jumlah besar setiap harinya, 512 sampai 2 tera mungkin jadi pilihan terbaik kalian dan bisa ditandamin juga sama hard disk drive. Kalau kalian ada pertanyaan soal SSD Paradox Gaming Core atau kalian punya experience apapun soal SSD, kalian boleh share di kolom komentar ya. Siapa tahu itu bisa ngebantu teman-teman kita yang lain yang lagi cari info soal SSD. Dan seperti biasa, kalau setelah lihat review ini kalian tertarik untuk beli barangnya, kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Follow juga sosial media kita yang lain kalau kalian mau dapat info lebih update soal produk-produk dari Foxhound. Dan seperti biasa, buat kalian yang suka kilaf, gue cuma mau mengingatkan, minta maaf itu lebih gampang daripada minta izin. Dear Foxhounder, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye!